Elastisitas penawaran adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Di sini kita garis bawain elastisitas penawaran. Kemudian elastisitas pengertiannya adalah kepekaan perubahan jumlah barang atau jasa, delta Hi perubahan. Kita tahu delta artinya perubahan ditawarkan terhadap perubahan harga, berarti terhadap delta P, seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan elastisitas pendapatan, nah di sini elastis ini adalah macam-macam elastisitas berdasarkan subjeknya. Jadi ketika dibandingkan dengan misalkan kepekaan perubahan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, berarti disebut elastisitas penawaran. Berarti sedangkan yang dimaksud dengan elastisitas pendapatan adalah tingkat kepekaan perubahan pendapatan terhadap sesuatu. Di sini coba kita lihat lebih ke yang pengaruh perubahan pendapatan terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi secara logikanya ketika pendapatan itu naik akan menyebabkan jumlah barang yang diminta ikut naik, seperti itu. Itu perubahannya. Jadi elastisitas yang ditanyakan di nomor 5 ini adalah elastisitas berdasarkan subjeknya, bukan bukan macam-macam elastisitas. Nanti kita akan bahas tentang macam-macam elastisitas. Yang pertama, sensitivitas perubahan jumlah barang yang diekspor terhadap perubahan nilai mata uang. Berarti di sini delta Hi barang ekspor dibandingkan dengan delta P, P-nya adalah nilai mata uang. Berarti di sini adalah elastisitas ekspor. Kemudian yang B, sensitivitas barang yang diimpor. Nah, berarti di sini sudah jelas elastisitasnya impor, elastisitas impor. Nah, yang C, pengaruh perubahan harga barang X terhadap barang Y. Jadi ada perbandingan antara dua jenis barang, pengaruh perubahan barang X, delta X dibandingkan dengan delta Y. Ini dinamakan elastisitas silang. Kemudian yang D, pengaruh perubahan pendapatan. Berarti ini elastisitas pendapatan terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi semakin tingginya pendapatan, nanti pengaruh terhadap jumlah barang yang diminta seperti apa. Misalkan semakin tinggi pendapatan sedangkan jumlah barang yang dimintanya perubahannya tidak signifikan, berarti atau persentase delta pendapatannya lebih besar daripada dibandingkan persentase perubahan jumlah yang diminta, berarti itu elastis pendapatan, seperti itu. Terus kemudian yang E, tingkat kepekaan perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta. Berarti di sini adalah delta Hi D diminta terhadap delta P barang terhadap harga barang, seperti itu. Berarti di sini adalah elastisitas permintaan. Nah, sekali lagi yang ditanyakan di sini adalah elastisitas berdasarkan subjeknya. Bisa itu elastisitas penawaran, elastisitas ekspor, impor, elastisitas silang, elastisitas pendapatan, dan juga elastisitas permintaan. Nah, kemudian kita akan berbicara jenis-jenis elastisitas berdasarkan tingkat keelastisitasannya. Nah, pertama, jenis-jenis elastisitas itu terdapat 5 jenis. Kita bandingkan, ada 5 kurva di sini, ada 5 graf. Nah, pertama ini kita tulis P Hi. Nah, di sini kita contohkan jenis-jenis elastisitas. Contohnya misalkan elastisitas permintaan, katakanlah elastisitas misalkan permintaan. Contoh,
Elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan jumlah barang atau jasa yang diminta terhadap perubahan harga barang. Berarti di sini permintaan grafiknya ini turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi elastisitas tingkat kepekaan perubahan jumlah barang terhadap perubahan harga. Berarti di sini delta Q berbanding dengan delta P. Kita lihat yang pertama adalah elastis barang tersebut, barang tersebut termasuk barang elastis, perimaan barang elastis. Nah, ini delta Q-nya lebih besar daripada delta P-nya. Di sini disebut elastis. Dia tingkat kemiringannya lebih mendekati subuh horizontal, itu disebut elastis. Kemudian yang kedua, inelastis, itu ketika delta Q-nya lebih kecil dibandingkan delta P, itu inelastis. Kemudian yang ketiga adalah sama. Ini adalah 1, ini 1. Jadi delta Q sama dengan delta P. Ini namanya elastisitas unit atau berdasarkan tingkat kegunaannya. Biasanya elastisitas uniter pada elastisitas permintaan berkaitan dengan barang-barang sekunder. Kemudian yang di sini yang penting adalah kita melihat elastisitas, kita membayangkannya seperti karet. Tingkat elastisnya adalah ke samping, maka di sini kita tarik garis bawah. Ini disebut dia delta P-nya sama dengan 0, atau dia elastis sempurna, maka disebutnya elastisitas sempurna. Nah, jika kaku berarti dia tidak elastis, berarti dia tidak ada perubahan Q-nya. Berarti di sini delta Q sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti inelastis di sini. Berarti inelastis sempurna. Nah, ini kalau yang atas tadi kita belajar tentang elastisitas berdasarkan subjeknya. Kalau di sini kita belajar elastisitas berdasarkan jenis-jenis keelastisitasannya. Nah, untuk mengetahui delta P dan delta Q besaran mana, biasanya itu dengan rumus Q2 kurang minus 1 bagi 1 kali 100%. Ini kan kita untuk mengetahui perubahan, berapa persen perubahannya dibandingkan dengan P2 kurang P1 per P1 kali 100%. Ini mutlak karena perubahan, jadi minus pun nanti itu dianggap positif seperti itu. Jadi ketika delta Q-nya, persentase delta Q dibandingkan persentase delta P di sini. Jadi kalau misalkan dia hasilnya adalah lebih besar, berarti dia adalah elastis. Kalau misalkan dia hasilnya lebih kecil, berarti inelastis. Kalau sama berarti uniter. Kalau misalkan dalam suatu soal itu tidak terdapat perubahan harga, berarti dia elastisitas sempurna. Dalam satu soal itu tidak ada perubahan jumlah barang yang diminta misalnya, itu berarti masuknya inelastis sempurna.